Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keimanan Channel. Iblis adalah raja dari para jin kafir yang selalu ingin menyesatkan umat manusia. Kita semua tahu bahwa iblis adalah jin yang sangat pandai melakukan fitnah dan tipu daya. Namun, terdapat sebuah peristiwa di mana iblis berkata jujur dan pucat gemetar ketika mendatangi Rasulullah. Peristiwa tersebut terjadi ketika Allah memerintahkan seorang malaikat untuk menemui iblis dan menyuruh dirinya untuk menghadap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini memiliki tujuan untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad dan sebagai peringatan bagi umat manusia. Meskipun awalnya iblis merasa ketakutan dengan ancaman azab yang keras jika berdusta, namun akhirnya iblis datang dan menyamar sebagai seorang tua buta. Dalam penyamarannya, iblis memberikan pengakuan yang jujur mengenai segala tipu dayanya terhadap umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Meskipun iblis awalnya takut, namun peristiwa ini menunjukkan bahwa hanya kepada Nabi Muhammadlah iblis berkata jujur. Ini merupakan satu-satunya kejadian di mana iblis mengungkapkan kebenaran, meskipun dengan rasa takut akan azab yang sangat pedih jika ia berani menolak ataupun berbohong kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini mencerminkan keagungan dan keistimewaan Nabi Muhammad dalam risalahnya sebagai penutup para rasul dan utusan Allah. Dan juga, ini menjadi peringatan terhadap umat manusia tentang tipu daya iblis yang terus berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Diceritakan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah rumah milik sahabat dari golongan Anshor dalam suatu pertemuan. Tiba-tiba, ada seseorang memanggil kami dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Karena kalian membutuhkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berbicara?" Para sahabat menjawab, "Tentulah Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Rasulullah berkata, "Dia adalah Raja Iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan lembut, "Bersabarlah, wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematian sampai waktu yang ditentukan pada hari kiamat? Sekarang, bukalah pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Abbas berkata, kemudian pintu dibuka. Setelah itu, iblis masuk di tengah-tengah mereka. Wajahnya seperti orang yang sudah tua bangka, dan buta sebelah matanya. Dagunya berjenggot 7 helai rambut panjang, mirip dengan rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang ke atas tidak ke samping. Kepala seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya tebal seperti bibir macan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi, disampaikan kisah pertemuan Rasulullah dengan Raja Iblis, yang diikuti oleh sebuah dialog antara keduanya yang disaksikan oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang malaikat untuk menemui Iblis, agar Iblis menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan segala rahasia, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan cara ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai peringatan dan perisai bagi umat manusia. Malaikat tersebut kemudian berjumpa dengan Iblis dan menyampaikan, "Hai Iblis, Allah yang maha mulia dan maha besar memerintahkan aku untuk menyuruhmu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam."
Hendaklah engkau membuka segala rahasiamu dan menjawab dengan sebenar-benarnya apapun yang ditanya Rasulullah. Jika engkau berdusta, walau hanya satu perkataan, maka semua anggota badanmu, uratmu akan terputus, dan engkau akan disiksa dengan azab yang sangat keras. Mendengar ancaman yang sangat mengerikan dari malaikat, iblis sangat ketakutan. Dengan cepat, ia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika iblis sudah sampai di dekat Rasulullah, iblis memberi salam sebanyak 3 kali, namun tidak mendapat jawaban dari Rasulullah. Iblis kemudian menjawab sendiri salamnya dengan berkata, "Alaihi laknat, aku makhluk terkutuk." Rasulullah pun menyahut dengan marah, "Hai musuh Allah, terhadapku engkau ingin menunjukkan kebaikan. Janganlah coba menipuku seperti kau tipu Nabi Adam alaihissalam, sehingga beliau keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh oleh Qabil karena tipumu. Nabi Ayub kau tiup dengan asap beracun ketika sedang sujud kepada Allah, sehingga dia menderita sengsara beberapa lama. Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Begitu juga beberapa nabi dan pendeta yang menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Aku tidak akan menjawab salam darimu karena itu diharamkan oleh Allah. Aku sangat mengenalmu. Engkau iblis, raja segala iblis, syaitan, dan jin yang menyamar diri. Apa keinginanmu hingga datang menemuiku?" Iblis pun ketakutan dan berkata, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah khatamul anbiya dan dapat mengenaliku dengan kedatanganku. Allah memerintahkan aku untuk memberitahukan segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Ya Nabi Allah, setiap kali engkau tanya, aku bersedia menjelaskan satu persatu dengan sebenarnya. Aku tidak berani menyembunyikannya." Iblis pun bersumpah dengan menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta sepatah kata pun, niscaya tubuhku hancur lebur menjadi abu." Mendengar sumpah iblis itu, Nabi tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluang untuk mensiasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai bagi seluruh umatku." Rasulullah bertanya, "Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana pandanganmu terhadapku?" Iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara semua musuhku di muka bumi ini." Iblis kemudian melanjutkan, "Aku dapat merubah diriku seperti manusia, binatang, dan lainnya, hingga rupa dan suara tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka tubuhku akan terbakar menjadi abu." Rasulullah bertanya lagi, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu terhadap makhluk Allah?" Iblis menjawab, "Aku goda perempuan agar mereka merenggangkan kedua paha kepada laki-laki yang bukan suaminya. Aku buka setengahnya hingga mengeluarkan benih yang tidak semestinya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, berbuat durhaka, dan aku lalaikan mereka dengan harta benda seperti emas, perak, permata, tanah, dan ladang, agar hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Ketika ada pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan, aku lepaskan godaan sebesar-besar mungkin, supaya aturan hilang, dan mereka minum arak. Apabila mereka minum arak, maka akal fikiran dan malu mereka hilang. Lalu, aku ulurkan tali cinta antara keduanya, dan terbukalah pintu-pintu maksiat besar. Aku bisikan perasaan hasad dengki, hingga kepada mengerjakan zina. Apabila mereka teringat akan kesalahan mereka, dan hendak bertaubat serta berbuat amal ibadah, aku rayu mereka supaya tidak melakukannya. Bahkan, aku goda, supaya mereka semakin keras melakukan maksiat, dan mengambil istri orang. Apabila hati mereka terkena godaan, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amal mereka. Dan lidah mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat. Demikianlah, aku goda mereka setiap saat." Rasulullah bertanya lagi, "Wahai iblis,
Mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah? Bahkan itu hanya akan menambahkan laknat dan siksa yang besar di neraka yang paling bawah. Siapakah yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Iblis menjawab, semuanya adalah anugerah dari Allah yang Maha Besar. Namun, hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau yang lebih tahu bahwa diriku telah menjadi ketua seluruh malaikat ribuan tahun lamanya. Pangkatku dinaikkan dari satu langit ke langit yang tinggi. Kemudian, aku tinggal di dunia ini beribadah bersama malaikat untuk waktu yang cukup lama. Tiba-tiba, datanglah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Aku membantah, dan Allah menciptakan Adam. Seluruh malaikat diperintahkan memberi hormat kepada Adam, kecuali aku yang ingkar. Allah murka kepadaku, dan wajah tampanku tertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian, Allah menciptakan raja di surga dan memberikan permaisuri, yaitu Hawa, yang memerintah seluruh bidadari. Aku menjadi semakin dengki dan dendam kepada keduanya. Akhirnya, aku berhasil menipu mereka melalui Hawa, yang menyuruh Adam memakan buah khuldi. Keduanya diusir dari surga ke dunia. Mereka berpisah beberapa tahun, lalu dipertemukan Allah di padang Arafah, sehingga mereka memiliki beberapa orang anak. Kemudian, aku hasut anak lelakinya, Qabil, untuk membunuh saudaranya, Habil. Namun, aku masih tidak puas hati. Dan berbagai tipu daya, aku lakukan, sehingga terus berlanjut hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia dan tulisan yang menyuruh manusia beribadah, serta balasan pahala dan syurga. Namun, ketika engkau lahir ke dunia ini, Allah tidak memperbolehkanku naik ke langit dan mencuri rahasia lagi. Banyak malaikat yang menjaga setiap lapisan pintu langit. Dan jika aku bersikeras, malaikat akan melemparkan anak panah dari api yang menyala. Sehingga banyak bala tentaraku yang terkena lontaran itu dan terbakar menjadi abu. Inilah kesusahan dan kesulitan besar yang aku hadapi untuk menjalankan tugasku menghasut manusia. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, jika umatku syalat karena Allah, bagaimana keadaanmu? Iblis menjawab, inilah sebesar-besar kesusahanku, badanku gemetar, tulang sendiku lemah, dan aku kerahkan berpuluh-puluh iblis untuk datang dan menggoda setiap manusia pada setiap anggota badannya. Segala upaya kulakukan agar mereka malas sholat, was-was, terlupa bilangan rakaat, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkan, senantiasa ingin cepat menyelesaikan sholat, membuat mereka kehilangan khusyuk, dan matanya senantiasa berputar ke kanan dan ke kiri. Telinga selalu mendengar percakapan dan bunyi-bunyi lain. Sebagian iblis duduk di belakang orang yang sholat, agar dia tidak kuasa sujud berlama-lama. Semuanya membawa kepada kurangnya pahala syalat mereka. Jika para iblis itu tidak berhasil menggoda umatmu, aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Rasulullah bertanya lagi, jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis menjawab, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka tubuhku terbakar dan segala uratku terputus. Lalu aku lari dari mereka. Rasulullah bertanya lagi, jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana keadaanmu? Iblis menjawab, binasalah diriku, daging dan tulangku gugur, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Iblis menjawab, seluruh sahabat adalah sebesar-besar musuhku. Tidak ada upayaku melawan mereka, dan tidak ada satu tipu dayaku pun yang dapat masuk kepada mereka.
Karena engkau sendiri telah berkata bahwa seluruh sahabatmu adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Rasulullah bertanya lagi, tipu daya apakah yang kamu lakukan kepada umatku? Iblis menjawab, umatmu ada 3 macam. Pertama, seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kedua, umatmu seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur dan ridho dengan karunia Allah, suka beramal soleh, tawakal kepada Allah, dan selalu berbuat kebajikan. Ketiga, umatmu seperti Firaun, terlampau tamak dengan harta dunia, dihilangkan amal akhirat, dan aku berhasil mengarahkannya kemana saja untuk mengikuti kehendakku. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, siapa yang serupa dengan engkau? Iblis menjawab, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang yang belajar agama Islam. Hai iblis, siapa yang mencahayai wajahmu? Iblis menjawab, orang yang berdosa, pelaku maksiat, bersumpah palsu, saksi palsu, dan pengingkar janji. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, apa rahasia engkau kepada umatku? Iblis menjawab, jika seorang muslim pergi buang air besar tanpa membaca doa pelindung dari syaitan, maka aku akan gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa disadarinya. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang engkau lakukan? Iblis menjawab, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya dan membaca doa pelindung dari syaitan, aku akan menjauh dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya, dan benihku akan bercampur dengan benih istrinya. Jika ada keturunan, anak itu akan gemar kepada perbuatan maksiat, malas berbuat kebaikan, dan menjadi anak durhaka. Semua ini terjadi karena kelalaian ibu dan bapaknya. Namun sebaliknya, jika mereka berdoa saat hendak bersetubuh, sulitlah bagiku untuk menggoda anak keturunannya. Begitu juga ketika mereka makan tanpa membaca bismillah, aku yang dahulu akan makan daripada makanan mereka. Walaupun mereka makan, mereka tidak akan merasa kenyang. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, dengan jalan apa umatku dapat menolak tipu dayamu? Iblis menjawab, jika seseorang berbuat dosa, dia harus kembali bertaubat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya, dan jika marah, segera mengambil air wudhu untuk meredakan kemarahannya. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, siapakah orang yang paling engkau sukai? Iblis menjawab, lelaki dan perempuan yang tidak mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluannya selama 40 hari. Mereka adalah orang yang aku sukai, dan disitulah aku mengecilkan diri serta bersarang. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, siapakah saudaramu? Iblis menjawab, orang yang tidur telungkup, yang matanya terbuka di waktu subuh, tetapi menyambung tidur lagi, maka aku lelapkan tidurnya hingga terbit fajar. Hal ini juga terjadi pada waktu zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Aku beratkan hatinya untuk sholat. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, apakah jalan yang membinasakan dirimu? Iblis menjawab, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah tanpa diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Rasulullah bertanya lagi, hai iblis, apa yang memecahkan hatimu? Iblis menjawab, orang yang duduk di dalam masjid serta beritikaf di dalamnya, juga orang yang taat kepada ayah dan ibunya, mendengar kata-kata mereka, membantu makan dan pakaian mereka selama hidup. Karena engkau telah bersabda, sesungguhnya surga itu ada di telapak kaki ibu. Demikianlah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan sang raja iblis di depan para sahabat. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.